Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi pada materi tajwid ikhfa seri hukum nun mati dan tanwin yang diselenggarakan oleh program tanwin DPD Partai Golkar Jawa Timur. Oke, alhamdulillah hari ini kita masuk ke materi ikhfa. Apa sih ikhfa itu? Insya Allah ikhfa yang sekarang yang akan kita bahas adalah ikhfa hakiki, ya. Ya, ini tabel yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Hukum nun mati atau hukum nun sukun dan tanwin itu ada izhar, ada idgham, ada iqlab dan juga ada ikhfa. Izhar, idgham, iqlab sudah kita jelaskan, sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu, dan hari ini kita akan membahas tentang ikhfa. Ya, apa sih ikhfa itu? Ikhfa itu secara bahasa artinya menyembunyikan atau menyamarkan. Ya, jadi untuk lebih mudah dihafalkannya, biasanya kita ikhfa itu apa sih? Samar. Ya. Artinya apa? Samar secara bahasa. Kemudian ikhfa secara isti'lah. Ikhfa adalah melafalkan huruf dengan menyembunyikan, ya, atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dibaca dengung dengan huruf yang ada di hadapannya. Ya, jadi ikhfa itu apa? Melafalkan huruf dengan menyembunyikan atau menyamarkan. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan ikhfa, kita sudah samar, siap-siap akan membaca huruf yang ada di hadapannya atau huruf yang akan kita baca selanjutnya. Sudah sering saya sampaikan bahwa ikhfa itu artinya apa? Samar. Kita siap-siap membaca huruf yang akan kita baca setelah mendengung. Paham sampai sini, gitu? Oke, sekarang gimana sih proses terjadinya ikhfa? Hukumnya bagaimana? Ya, jadi ikhfa itu dinamakan bacaan ikhfa apabila nun sukun atau tanwin, ya. Tanwin, kalau saya sebutkan tanwin berarti apa saja? Fathah tanwin, kasroh tanwin, dan juga dhammah tanwin. Apabila ada nun sukun atau tanwin atau salah satu tanwin, fathaten, kasroten, dhammaten bertemu dengan salah satu huruf-huruf ikhfa. Kenapa saya sampaikan huruf-huruf? Karena hurufnya ikhfa itu ada 15. Oh, banyak banget Ustazah ngapal noy. Ya, kalau kemarin idgham bila gunnah hurufnya berapa? 2. Kalau idgham bi gunnah hurufnya 4. Kalau ikhfa ini hurufnya 15. Aslinya begini menghafalkannya. Ikhfa itu sisa huruf yang tidak dipakai di idhar, di idgham, dan juga di iqlab. Sisa huruf masuk ikhfa semua. Bisa difahami ya? Jadi begini, idhar itu hurufnya ada berapa? 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Itu idhar. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4. Ya, wawu, mim, nun. Kemudian hurufnya idgham bila gunnah ada 2. Lam, ro. Hurufnya iqlab ada 1. Huruf ba. Ya. Nah, sisanya semuanya ikhfa. Gitu gampangannya. Gampangannya untuk menghafal. Kalau jenengan menghafal, aduh 15 angel menghafal noy gitu ya. Jadi sisanya yang tidak masuk di idhar, yang tidak masuk di idgham, yang tidak masuk di iqlab, itulah hurufnya ikhfa. Jadi ada 15. Ta, tha, jim, dal, zal, zain, sin, shin, sod, bod, to, wa, fa, qaf, kaf.
15 huruf inilah hurufnya ikhfa. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-15 huruf ini, maka itu dinamakan bacaan ikhfa. Nah, bagaimana cara membaca ikhfa? Pertama, menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin sambil memperhatikan bunyi di hadapannya. Faham boten dengan kata-kata ini? Menyamarkan nun sukun atau tanwin dengan memperhatikan huruf di hadapannya. Contoh, wa mangko. Ya. Ketika mendengung itu sudah tebal. Karena apa? Karena setelah huruf nun sukun, hurufnya qaf. Nah, jadi menyamarkan ya huruf nun sukun dan tanwin ke apa? Huruf yang ada di depannya. Kemudian apa? Mendengungkan nun sukun atau tanwin. Jadi mendengung. Mendengungnya berapa? 3 rokat atau 1,5 alif atau 3 ketukan. Ya, itulah cara membaca ikhfa. Jadi nggak boleh jenengan mengabaikan huruf yang setelahnya ikhfa, nggak boleh. Nggih, jadi tidak boleh. Setelahnya ikhfa itu huruf apa? Harus diperhatikan. Ketika hurufnya tipis, maka dia tipis. Lah, harus diperhatikan bagaimana cara memperhatikannya. Nah, ada jenisnya. Jenisnya ikhfa ada 3. Yang pertama ikhfa akrob atau dekat. Artinya apa? Kenapa dinamakan akrob? Kenapa dinamakan dekat? Karena ini hurufnya dekat dengan nun sukun. Jadi nun sukunnya itu masih kelihatan. Contoh huruf ta, antah. Nun sukunnya masih terlihat. Paham nggih? Nah, kemudian huruf yang kedua, to, mim tina. Ya. Jadi masih dekat dengan nun sukun. Kemudian dal, indah. Siap-siap mengucapkan huruf dal, tetapi dia masih dekat dengan nun. Indah. Ya, jangan baca indah, bukan indah, ya kan? Pastinya bacanya indah. Lah, 3 huruf ini ta, to, dal adalah jenis ikhfa akrob atau jenis ikhfa yang dekat dengan nun sukun. Coba ikuti saya bersama. Anta. Nah, jangan ada yang angta. Anta. Nah, mintina. Nah, jadi tak itu huruf tipis, tok huruf tebal. Jadi harus ada beda antara anta dengan minti, ya. Jangan minti. Kalau minti seperti apa? Tak. Ya. Jadi itulah ikhfa. Artinya apa? Samar. Kita harus siap-siap menuju huruf yang akan dibaca. Paham nggih? Anta bersama mintina indah. Oke, paham ya? Jadi ketiga huruf ini adalah ikhfa akrob yang artinya masih dekat dengan pengucapan huruf nun sukun. Ya. Kemudian yang kedua, jenis ikhfa yang kedua yakni ikhfa abad atau jauh. Artinya apa? Jauh dari nun sukun. Hurufnya cuman ada 2, qaf sama kaf. Kenapa dikatakan jauh? Karena bunyinya nun sukunnya sudah mulai jauh, tidak terlihat jelas. Contoh, wayang ko. Nah, bunyinya apa? Ng. Kalau di bahasa kita bunyinya ng. Wayang ko. Jadi bukan wayan ko, tapi wayang ko. Ya. Kedua huruf inilah yang bunyinya ng. Bisa dipahami? Jadi jangan angta atau minti ya.
Ya, sudah tahu kan mana huruf-huruf yang masuk kategori N, masuk kategori NG ya. Kalau bahasa kita biar jenengan lebih jelas, Qaf sama kaf ini masuk kategori NG kalau di bahasa kita. Jadi bahasanya wayang ko NG, wayang ko. Nah. Terus kemudian Qaf ini huruf tebal. Jadi ketika mendengung sudah siap-siap tebal. Jadi nggak boleh dengan wayang ko harus tebal. Wayang ko begitu. Wayang qalibu bersama. Nah, jadi harus siap-siap tebal. Kemudian yang kedua, kuntum ya, ingku. Jadi bukan ingku. Siap-siap mengucapkan huruf kaf. Ya. Kemudian kuntum ya, tak tadi apa? Hurufnya tipis. Kuntum. Enggak boleh dengan kuntum, nanti taknya jadi tebal. Kuntum bersama. Nah, begitu ya, kalau baca kuntum jangan mencucu terus, harus balik ya. Saya ulangi lagi. Wayang qalibu bersama. In kuntum. Oke, sudah paham semua nggih? Sekarang kita masuk jenis ikhfa yang terakhir ya. Jenis ikhfa ini namanya ikhfa ausat atau gampangannya ikhfa tengah-tengah. Artinya apa? Jadi tidak dekat dengan N, tidak dekat dengan nun sukun, dan juga tidak terlalu jauh. Jadi ini ikhfa yang tengah-tengah ya, yang benar-benar samar, yang benar-benar samar. Hurufnya ada berapa? Fa, jim, zal, zain, sin, shin, sod, bod, dha, fa. Hurufnya ada 10. Jadi huruf ikhfa totalnya ada 15. Yang masuk di ikhfa akrab di 3. Qaf. Kalau yang apa? Jauh 2. Qaf dan kaf. Kemudian yang tengah ini ada 10. Fa, jim, zal, zain, sin, shin, sod, bod, dha, fa. Ya, jadi membacanya itu tengah. Jadi tidak terlalu dekat dengan anta ya, dan juga tidak jauh dengan nun sukun seperti wayang ko ya. Coba ini sengaja saya kasih contoh 3 ya. Sod, jim, sin ya. Sod, sin sama jim. Pertama huruf sod. Fansab bersama ya, antara nun dan ng. Fansab bersama ya. Sod huruf tipis apa huruf tebal? Tebal. Jadi mendengungnya sudah harus tebal. Enggak boleh fansab. Nah, kalau fansab nanti jadi sin. Nah, itulah fungsinya jenengan harus tahu. Oh, ini hurufnya habis ini baca huruf apa. Ya, jadi harus siap. Fansab bersama. Oke, yang kedua contoh nun sukun ketemu sin. Man safiha. Yang betul man safiha apa mang safiha? Apa man safiha? Ayo. Man safiha atau apa mang safiha? Apa man safiha? Kok mang? Ayo. Kok mang? Kalau mang tadi masuk ke mana? Ya. Coba kalau jenengan bacanya mang safiha, berarti masuknya ke sini. Jauh. Kalau jauh bunyinya
NG. Nah, kalau ini tengah, jadi nggak boleh baca mangsa fiha, mansa, 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 mansa. Jadi tengah-tengah. Jadi bukan mansa, bukan mangsa, tapi mansa. Nah, itulah fungsinya belajar. Karena kalau nggak gini, jenengan nggak akan tahu sudah. Bacanya seenaknya aja gitu. Padahal itu ada ilmunya bacanya itu ya. Ikhfa itu ada ilmunya juga. Jadi dibagi-bagi, ada yang bacanya dekat dengan nun sukun, ada yang jauh dan juga ada yang tengah ya. Jadi jangan ada lagi yang bacanya mangsa, nggak boleh. Mau memangsa siapa gitu ya. Jadi mansa bersama mansa fiha. Nah, sudah tidak ada yang mangsa lagi ya. Oke, sekarang contoh yang ketiga huruf jim. Hubban jamma bersama. Ada yang hubbang jamma, hubbang ada yang gitu. Tak boleh hubbang. Hubban, ya sudah siap-siap mengucapkan huruf jim. Hubban jamma bersama. Sudah bisa dibedakan nggih mana huruf yang masuk ke NG ini hanya dua huruf saja. Qaf sama kaf. Nah, ini yang masuk ke nun, yang dekat dengan nun, anta, min, tina, ain, da. Diingat-ingat. Yang lainnya adalah tengah-tengah. Jadi nggak boleh jenengan bacanya mangso, mansa, fangso, nggak boleh. Karena itu masuk ke jauh dari nun sukun. Paham nggih sampai sini? Nah, jadi kalau susah ya ngafalinya ya. Gini aja, pokoknya yang NG qaf sama kaf sudah gampangannya gitu. Ya, dihafalkan yang yang sedikit aja. Sisanya berarti tengah gitu ya. Sama dengan tadi hurufnya idgham hurufnya iqlab sama hurufnya idhar sisanya ikhfa semuanya gitu. Oke, paham sampai sini semua? Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan materi tajwid dengan ikhfa dengan materi ikhfa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah sebagai pemacu untuk mengaji kita lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.